Terus maksudnya mengambil kartu pemilihnya Ibu apa? Waktu saya pertama ambil kartu pemilihnya, saya cuma tahu ada berapa kita punya suara di sini sebenarnya. Di sini. Kalau seandainya memang ada niat saya, di situ ada berapa suara di situ. Tapi nyatanya kan cuma 2. Tidak, Bapak ini datang ke Ibu mengambil kartu pemilihnya. Kan kita tidak punya hak untuk mengambil kartu pemilih orang karena bukan petugas KPPS. Seandainya petugas KPPS yang mengambil, misalnya mungkin ada perbaikan atau apa gitu kan. Nah, terus ternyata kita yang datang, yang notabene adalah statusnya PNS, apa urusannya mengambil kartu pemilihnya orang lain gitu. Itu hari sebenarnya bukan saya langsung. Itu kan ada tim relawan. Juga saya akan awal situ. Oke, tapi kan terlibat di situ, datang juga mengambil, kan? Bareng-bareng. Mau tetangga mau apa, intinya adalah datang mengambil, kan? Bareng-bareng. Nah, terus kemudian setelah itu 2 hari ditahan, diapakan itu kartu pemilihnya orang ditahan 2 hari? Itu diapakan itu? Waktu itu kan ibu kan jarang dianu. Waktu saya ambil itu saya berantem sama ada tim relawannya itu. Terus maksudnya menyelipkan uang 100.000 untuk apa? Bukan menyelipkan, itu kan ada tim. Ini kan ibu ini masuk tim nggak? Masuk tim 30. Tim 30. Tim 30. Masuk ibu ini tim 30. Tidak, saya mau pengakuannya Ibu. Ibu masuk di tim 30. Masuk. Masuk di tim 30 itu yang dimaksud Bapak tadi. Masuk. Sebagai apa di situ? Sebagai relawan aja. Enggak, ibunya yang harus bicara. Ibu sebagai apa di tim itu? Kemudian pernah nggak dilibatkan di dalam misalnya ada kegiatan-kegiatan tim dan sebagainya itu pernah? Pernah? Enggak, ngomong aja Bu. Ya Bapak ada itu yang kasih dia Pamela kan? Ya, teman dia. Ini dia Pamela. Ya. Pernah ikut terlibat di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim relawannya, yang tim 30 itu. Pernah. Terus pada saat ikut kegiatan itu dikasih uang nggak? Pernah dikasih uang selama ikut kegiatan di dalam tim 30? Tidak pernah. Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa setelah diambil kartu pemilihnya, ya kemudian tidak melakukan apa-apa, kemudian diselipkan uang 100.000? Maksud uang ini apa? Waktu tim relawan datang dari Pak siapa itu, ada yang siapa itu, saya nggak tahu yang tinggal di itu. Dan situ dibagi-bagikan semua. Saya bilang untuk ibu dijaga dan bisa sama saya. Tidak, untuk apa lagi misalnya toh? Kan biasanya tim ini itu diberikan kos politik itu ada memang. Tapi itu diberikan itu pada saat misalnya ada kegiatan mau kemana, toh? Misalnya dia disuruh apa dan sebagainya. Relawan itu, mereka dibawa. Masa sih ada relawan? Misalnya ada relawan, misalnya ini kan tidak masuk akal. Misalnya ada relawan yang misalnya ibu ini, dia adalah relawan. Jadi dia tidak pernah melakukan apa-apa. Cuman persoalan kartu pemilihnya diambil, habis diambil kartu pemilihnya diselipkan uang terus dikasih. Kemudian ada bahasa pula. Satu kan bikin surat tercoblos ya kan relawannya aja. Kalau relawan nggak mesti dikampanyekan toh? Nggak mesti lagi dibilang satu kan bikin surat karena dipastikan relawan itu dipastikan dia sudah mengarah ke situ. Meyakinkan bahwa ini bukan saja tidak. Ya kemudian dia tidak melakukan kegiatan apa-apa, tiba-tiba ada uang masuk di dalam kan? Semua tim relawan itu. Dengan cara begini, dengan cara menyelipkan ke semua undangan. Enggak, betul ibu, saya sekali saya satukan dengan undangan kami sekali. Iya gitu. Iya, sudah dicatat aja klarifikasinya nanti kita kaji. Masalahnya Bapak ini PNS, jadi agak-agak ini memang. Karena PNS dia tidak boleh melakukan hal-hal yang salah dengan undang-undang. Saya minta kajiannya besok Pak ya, langsung diserahkan ke Pak Luas nanti kita lakukan. Terus yang ini disimpan dulu, yang ini disimpan sebagai barang bukti. Jadi ibu tidak lagi bawa ini yang 2 ini ya. Ya kan PNS itu kan tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah ke salah calon, apalagi di money politik ya. Jadi nanti kita akan kaji ada 2 pasal sepertinya, karena yang pertama adalah beliau ini adalah PNS, jadi yang 6 bulan dan 6 juta rupiah itu yang selalu yang saya sosialisasikan di koran. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengkaji di money politik. Ini orang per orang masalahnya. Kalau misalnya karena beliau ini tidak terdaftar di dalam tim, maka orang per orangnya yang akan kita kaji nanti seperti apa kan. Kalau di undang-undang itu kan setiap orang. Kemudian
Kalau untuk PNS yang terbukti di pengadilan itu mengarah melakukan kegiatan yang mengarah terhadap salah satu calon itu 6 bulan penjara paling lama, kemudian 6 juta rupiah untuk dendanya. Kemudian sanksi sosialnya itu yang lebih banyak lagi gitu. Ya, maka kita akan menuju ke Bawaslu, kemudian Bawaslu sudah melakukan kerjasama dengan 5 kementerian, pemberdayaan aparatur negara, kemudian ke Menpan, terus ke instansi langsungnya itu akan dipromosikan, namanya akan di blacklist gitu kalau terbukti di pengadilan nanti. Jadi kita lihat aja, nanti kita kaji seperti apa ini. Ya. Ini kita akan kaji besok. Saya usahakan selesai kajiannya dan menyerahkan ke atasan langsungnya yang pertama, kemudian karena ini menyangkut money politik juga diserahkan ke Gakumdu karena mengandung pidana. Mereka sudah apa duluan?